Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Sugeng Budiono. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang listrik statis. Baiklah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang listrik. Sebenarnya apa sih listrik itu ya? Listrik itu secara bahasa itu disebut electricity ya. Electricity berasal dari kata elektron. Nah ya, listrik itu sendiri berasal dari kata electricity atau elektron ya. Nah, elektron itu artinya berarti muatan negatif. Jadi, tapi yang kita bahas di sini adalah listrik statis. Jadi artinya listrik yang belum mengalir ya. Jadi kata listrik sebenarnya berasal dari kata elektron atau elektron yang mengalir ya. Jadi listrik itu adalah elektron yang mengalir. Cuman yang akan kita pelajari di sini pada listrik statis itu elektronnya belum mengalir ke rangkaian ya, ke sebuah rangkaian. Jadi seperti itu. Jadi masih bersifat statis. Nah, sebelum kita membahas ya materi-materi yang berkaitan dengan listrik statis, kita akan memperkenalkan dulu istilah apa sih muatan listrik, terus apa atom, elektron, proton, dan hukum Coulomb ya. Nah, muatan listrik sendiri ya, muatan listrik itu ya, muatan listrik itu menggambarkan jumlah elektron maupun proton yang berada pada suatu benda ya. Nah, jadi menggambarkan jumlah elektron atau proton yang berada pada suatu benda. Nah, kapan jadi muatan listrik ini dibagi menjadi dua? Ada yang bermuatan positif ya, positif, ada juga muatan yang negatif. Nah, kapan suatu benda dikatakan bermuatan positif, kapan suatu benda dikatakan bermuatan negatif? Nah, benda dikatakan bermuatan positif apabila ya benda tersebut adalah melepas elektron. Nah, melepas elektron. Artinya apa? Benda ini setelah melepas elektron dia akan kekurangan elektron ya, atau kekurangan elektron ya. Nah, sedangkan kapan benda dikatakan bermuatan negatif itu ketika benda menangkap elektron. Nah, atau kelebihan elektron ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi suatu benda itu pada dasarnya ya, ini misalnya benda penggaris atau apa, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, ya, seperti ini. Ya, terdistribusi merata ya, ada positif, negatif dan seterusnya. Nah, tetapi ya, elektron itu berada di lapisan paling luar. Nah, berarti sebelumnya kita bahas jadi atom itu tersusun atas ya neutron. Nah, kemudian elektron ya. Jadi neutron ya ada proton ya, ada neutron, ada proton muatan positif ya. Netral dan positif di sini di dalam ya. Ini muatan neutron, ini proton. Nah, elektronnya di mana? Elektronnya di luar. Nah, elektron itu ada di luar seperti ini. Kita tahu ya dalam kimia itu ada aturan-aturannya. Elektron itu di kulit pertama jumlahnya berapa, di kulit kedua jumlahnya berapa. Nah, artinya ya, kita kalau lihat dari gambar ini, yang di lapisan terluar adalah elektron. Nah ya, yang berada di lapisan terluar adalah elektron. Nah, elektron ini ada di luar, artinya apa? Kalau dia berada di luar, maka elektron berarti yang paling mudah lepas, mudah lepas. Nah, mudah lepas. Jadi sehingga ketika kita menggosokkan misalnya ini penggaris atau kaca ya, kaca atau penggaris, kita gosokkan ke lembaran kain wol ya. Nah, maka ketika kita gosokkan atau kita lapkan, ini Bapak contohkan gini. Nah, ini penggarisnya, ini kain misalnya. Saya lap gini ya, ketika saya lap, maka yang mudah ya, yang lepas dari sini ini adalah elektron. Kenapa? Elektron berada di lapisan terluar. Jadi ketika saya lap seperti ini, elektronnya banyak yang lepas atau tinggal di kain ini, di kain wol ini ya. Nah, banyak yang lepas. Nanti sehingga apa? Setelah saya lap-lap seperti ini berarti kekurangan elektron. Artinya apa? Penggaris ini atau spidol ini menjadi bermuatan positif. Karena apa? Elektronnya banyak yang lepas ke sini tadi. Nah, sedangkan ini
kain wol tadi atau kertas ini menangkap banyak elektron dari sini. Nah, ketika dia menangkap banyak elektron berarti dia bermuatan negatif. Nah, ini jadi bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Sebelumnya apa? Sebelumnya netral karena jumlah proton dan elektron sama. Jadi gitu ya. Jadi kapan benda dikatakan bermuatan listrik positif dan negatif harus tahu. Pertama, dikatakan bermuatan positif bila melepas elektron atau kekurangan elektron. Nah, seperti tadi, ini awalnya tuh kalau kita letakkan gini aja. Ini berarti awalnya netral ya. Jumlah proton dan elektron sama. Ketika saya lap, elektronnya banyak yang lepas sehingga kekurangan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Ini awalnya netral tadi, menangkap banyak elektron dari sini sehingga sekarang bermuatan positif. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi tadi ya. Jadi atom tadi memiliki proton yang berada di tengah bersamaan dengan inti atom, kemudian elektron yang berada di kulit-kulit terluar. Jadi itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk mempermudah penjelasan. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah proton dan elektron ini memiliki muatan? Nah, jadi ya, ternyata elektron itu memiliki muatan ya. Jadi muatan elektron ya. Muatan elektron. Nah, elektron itu simbolnya bisa tulis E gitu aja. Itu nilainya sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Satuannya kolom ya. Kolom. Nah, atau singkat C aja boleh. Ini muatan elektron. Kalau muatan proton berapa? Sama, cuman di sini plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Nah, kalau neutron berapa muatannya? Neutron itu tidak ada muatannya atau 0 ya, karena disebut netral ya. Jadi seperti itu ya. Nah, bilangan ini didapat dari mana? Dari hasil penelitian. Ini sudah dijadikan satuan kuanta ya. Jadi ini kelompok-kelompok ya. Misalnya banyak sekali bisa jadikan lusin gitu ya. Setiap satu lusin berapa? Nah, berarti 12 isinya. Jadi setiap satu kolom berapa misalnya kan? Nah, jadi elektron itu muatannya satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah kita memahami apa itu ya muatan listrik positif, apa itu muatan listrik negatif, terus apa itu atom ya, elektron dan proton ya. Ingat, elektron tuh berarti muatan negatif ya, muatan negatif. Kalau proton muatan positif. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu hukum kolom ya. Hukum kolom itu apa? Atau disebut gaya kolom aja lah, gaya kolom ya. Nah, kita akan pelajari tentang gaya kolom. Ini saya hapus dulu. Nah, gaya kolom itu apa sih? Jadi gaya kolom adalah ya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak ya. Jadi gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang terjadi antara dua atau lebih atom-atom yang didekatkan ya. Atom, elektron atau proton ya. Atau atom bermuatan positif atau atom bermuatan negatif ya. Nah, misalnya ini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif ya. Nah, kalau kita gambarkan arah gaya-gayanya adalah ini arahnya keluar gini. Nah, ini gambar arah gaya dari muatan positif. Nah, atom bermuatan positif. Kalau atom bermuatan negatif arah gayanya kemana? Ke dalam. Nah, ini untuk membedakan saja ya sebenarnya ya. Sebenarnya ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya, baik elektron maupun proton ya. Ini atom bermuatan positif, ini atom bermuatan negatif. Bedanya apa? Arah tanda panahnya. Nah, bagaimana sebelum kita membahas gaya kolom, jika dua muatan didekatkan. Nah, didekatkan ya. Nah, misalnya gini. Misalnya untuk mempermudah, misalnya seandainya atom itu bisa diikat ya, atom bermuatan positif dan negatif itu bisa diikat, maka saya gambarkan seperti ini. Misalnya ini saya dekatkan ya antara dua muatan nih. Berarti ini muatan positif, ini muatan negatif. Maka akan apa? Tarik menarik. Tuh, kita lihat nih, saling mendekat. Kalau ini ibarat tarinya dia condong, dia akan saling mendekat.
Gimana gambarnya ini? Ini arahnya tandanya panahnya keluar, ini masuk. Nah, jadi gini. Masuk ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, gini. Ya, dia saling mendekat. Saling mendekat ya. Kalau antara apa? Dua muatan yang berbeda jenis, ini muatan positif, ini muatan negatif. Nah, sekarang seandainya saya bisa ikat misalnya dua muatan yang sejenis. Ini ada muatan ya positif, saya dekatkan dengan muatan positif. Gambarnya gimana? Nah, gini. Ya. Seandainya atom ini bisa diikat bermuatan positif, ini muatan positif, maka apa? Saling menjauh. Saling menjauh gini. Nah, ini pun lari ke sini, ya. Nah, ini dia tidak mau dekat gitu ya. Arah panahnya seperti itu. Ini pun sama. Arah panahnya dia menghindari, tidak mau mendekat. Jadi kalau dua muatan sejenis positif dengan positif, dia akan saling menjauh. Kalau ini saling mendekat. Nah, saling tarik menarik kalau ini ya. Yang ini tarik menarik ya. Nah, kalau dua muatan yang beda, ada yang positif, ada yang negatif, saling tarik menarik. Tapi kalau dua muatan yang sejenis itu tolak menolak ya. Jadi kalau ada dua atom yang bermuatan sama didekatkan akan tolak menolak. Nah, ini kan positif dengan positif. Gimana kalau negatif dengan negatif? Ya. Sama, kalau negatif dengan negatif saya gambarkan juga dia akan tolak menolak. Nah, contohnya gini gambarnya. Ini ke arah sana, ini ke arah sana. Ini muatan negatif, ini muatan negatif. Tapi gambarnya gimana? Ya, gambarnya gini. Nah, ingat ada panahnya, pokoknya dia menghindar ya. Dia tidak mau apa? Nah, ini ya. Dia ke arah sana, ke arah sana. Jadi dua muatan negatif didekatkan apa? Akan saling tolak menolak. Ini pun sama. Dua ini tolak menolak, yang ini tarik menarik. Nah, gaya tolak menolak dan tarik menarik antara dua atom yang memiliki muatan tersebut yang didekatkan, baik tarik menarik maupun tolak menolak, itu disebut sebagai apa? Gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, seperti itu ya. Ini saya hapus ya. Jadi ternyata ya dua muatan yang berbeda atau yang sejenis ketika didekatkan bisa saling tolak menolak atau tarik menarik, itu disebut sebagai apa? Gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Gaya listrik. Nah, atau simbolnya F. Nah, gaya listrik itu apa sih sebenarnya? Jadi gaya listrik adalah ya. Gaya listrik bisa disebut juga sebagai gaya Coulomb. Gaya Coulomb ya, itu adalah apa? Gaya tarik menarik ya, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua ya muatan atau lebih yang terpisah sejauh R ya. R itu pada jarak tertentu sejauh R meter. Nah, gitu ya. Nah, kalau secara matematis bisa tidak dirumuskan? Bisa. Oh, secara matematikanya rumusnya gimana? Jadi F itu ternyata ya nilainya sama dengan ya sebanding dengan K konstanta dikali muatan Q1 muatan Q2 dibagi R, jarak pisah antara kedua muatan tersebut dikuadratkan. Nah ya, jadi seperti itu. Gimana sih maksudnya? Ini misalnya ada muatan 1 atau Q1. Jadi muatan itu sebutnya disimbolkan dengan kuanta ya, kuanta atau Q gitu aja ya. Muatan 2 ya. Misalnya ini plus, ini minus. Ini Q1, ini Q2 ya, Q2 ini Q1, Q2 terpisah sejauh R. Nah, ini R itu jarak antara kedua muatan tersebut. Maka gaya ya, kalau ini kan plus ada minus, berarti ini tarik menarik. Gaya tarik menarik antara kedua muatan ini adalah sebesar K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Dengan nilai K ya, dengan nilai K, nilai konstantanya K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya.
Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini satuannya ya, nilai K-nya seperti ini. Nah, untuk mempermudah misalnya kita latihan ya, misalnya diketahui Q1 itu sama dengan 9 kolom, Q2 misalnya dari sini itu sama dengan min 3 kolom, dan R jarak keduanya ini sama dengan misalnya 3 meter gitu aja ya. Nah, misalnya Q1 muatan ini positif 9 kolom, Q2 negatif 9 kolom, dan R atau jarak pisah antara dua muatan ini 3 meter. Maka tentukan gaya. Nah, besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan ini ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, gaya yang di sini adalah tarik menarik atau tolak menolak. Nah, karena ini plus ada minus, maka ini gayanya adalah gaya tarik menarik. Ini gaya tarik menarik ya. Nah, jadi kita lihat muatannya. Kalau muatan ada plus ada minus, maka disebut gaya tarik menarik. Jadi F-nya gimana ngitungnya? Ya, F-nya udah tinggal masuk rumus ini aja. F sama dengan ya, ini K ya. K-nya lihat nih, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Jadi K itu nilainya tetap ya, enggak berubah-ubah. Nah, terus gini, K. Terus dari Q1 nya tulis 9. Q2 nya berapa? Min 3, tulis min 3 kali ya. Nah, terus R nya berapa? R kuadrat, berarti R nya berapa? 3, karena ini kuadrat, tulis kuadrat. Sama dengan berapa? Ya, 3 kuadrat, berarti bisa kita tulis lagi ya, misalnya gini, 9 kali 10 pangkat 9 kali 9 kali min 3 kuadrat kan 9. Nah, 9 bisa kita coret, tinggal berapa? Sama dengan 9 kali min 3 berarti min 27 ya, kali 10 pangkat 9 Newton ya. Nah, tanda negatif ini bukan berarti gayanya itu negatif. Gaya itu nilainya tetap positif, cuman negatif di sini hanya menandakan arahnya kemana? Ya, arahnya menuju kutub negatif sini ya. Karena apa? Ini kalau kita gambarkan arah gayanya gini. Nah, sini ya. Arah gaya saja, gaya ya. Ini berarti bukan menandakan nilainya, tapi menandakan arahnya saja. Gitu. Jadi seperti itu ya. Itu cara mengerjakan hukum Newton. Nah, jadi seperti itu. Contoh lagi, misalnya satu lagi contoh ya. Ini saya hapus. Contoh lagi, misalnya saya tulis, gimana kalau lebih dari 2 Pak misalnya ya. Ini saya hapus juga nih. Kalau misalnya gayanya lebih dari 2, atomnya lebih dari 2. Nah, misalnya gini. Misalnya ini ada 1, 2, 3. Ini positif semua misalnya ya. Nah, terus ini jaraknya misalnya 3 meter. Di sini misalnya 6 meter atau 1 meter lah ya. 1 meter. Ini misalnya 3 kolom. Ini 4 kolom. Ini 6 kolom misalnya. Nah, ya, kalau kita lihat dari sini misalnya ya, nilai K-nya ingat, K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Nah, misalnya tentukan total gaya. Ya, soalnya misalnya tentukan total gaya di, misalnya di mana? Di muatan 4 kolom. Nah ya,
Yang ditanya muatan di sini. Nah, ini kita anggap A, kita anggap B, kita anggap C. Ya, jadi seperti itu. Nah, misalnya tentukan total gaya di muatan 4 kolom atau di muatan B. Gitu aja, di muatan B. Ya. Di muatan B. Gimana cara mengerjakannya? Nah, berarti lihat ya, atom B ini dipengaruhi oleh dua atom lainnya, ya. Dua muatan lainnya. Muatan di B itu dipengaruhi oleh dua muatan yang lainnya. Kalau kita gambarkan ya, B dipengaruhi oleh A, ini kan sama-sama positif. Nah, pasti B itu akan tolak menolak dengan A dengan B tolak menolak, sehingga dia arahnya kemana? Jadi ke arah sana, dia pasti menghindari A, ya, menghindari A dengan gaya F B A, gaya di B yang dipengaruhi oleh muatan A. Nah, tapi di sisi lain ya, dia juga dipengaruhi oleh muatan C yang sama-sama positif. Nah, ini kan dia pasti tolak menolak juga nih. Nah, dia juga berarti akan terdorong ke sebelah kiri, ke arah kiri dengan gaya apa? Muatan F gaya B yang dipengaruhi oleh C. Nah, jadi seperti itu. Jadi total muatan di B itu ya, jadi total gaya di B. Nah, ini jumlah gaya di B itu sama dengan, berarti ke arah kanan kita tulis positif. Oh, berarti F B dipengaruhi oleh muatan A dikurang, karena ini ke arah kiri, F B dipengaruhi oleh muatan C. Kenapa min? Karena dia ke arah kiri negatif. Kalau ini tadi ke arah kanan positif. Nah, sama dengan berapa? Tinggal tulis saja, berarti K kali Q1. Ya. Ini BA berarti tulis ya. QB QA. Nah, berarti jaraknya apa? R jarak antara B dengan A, kuadratkan ya. Ingat, kalau ini B dengan A berarti sini B dengan A semua, terus dikurang FBC, berarti K kali QB kali QC ya. Terus dibagi jaraknya dari B ke C, kuadratkan. Jadi seperti itu ya. Sama dengan ya, kita bisa masukkan. Nah ya, oh ini berapa nih ya, 9 kali 10 pangkat 9, tulis. QB berapa? 4. QA berapa? 3 ya. R dari B ke A berapa? Jarak atau radius dari B ke A. Oh, radius dari B ke A itu 3 meter. Jadi 3 kuadrat dikurang K-nya berapa? Tulis lagi 9 kali 10 pangkat 9. Kali QB berapa? QB 4, tulis ya. QC berapa? 6, tulis. Jarak antara B dengan C berapa? 1 kuadrat nih, karena dari B ke C itu 1 ya. Nah, tinggal kita hitung aja udah tinggal kita hitung ya. Nah, ini kan 3 kuadrat. 3 kuadrat bisa dicoret dengan ini. Tuh, 9 habis, tinggal 4 kali 3, 12 kali 10 pangkat 9 per 1 ya, tetap udah. Min, nah 1 kuadrat tetap 1, berarti ini tinggal kali aja nih ya. 4 kali 6, 24 kali 9 ya. 24 kali 9 kali 4, 36, nyimpen 3, 9 kali 2, 18, tambah 3, 21 ya. 216 kali 10 pangkat 9. Karena satunya kuadrat kan kok coret ya, semua bilangan bagi 1 tetap ya. Nah, tinggal jumlahkan aja nih. Ini ditambah ini berapa? Sama dengan, nah ya, 216 tambah 12. Ya, 216 tambah 12. Berarti 228. 228 kali maaf, ini dikurang ya. Nah, ini dikurang. Nah, berarti 216 dikurang 12 ya, 402 ya. Berarti 204. Ini negatif ya. Kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, berarti jumlah gaya di B adalah minus 204 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, minusnya artinya apa? Berarti gayanya itu total yang paling besar adalah ke arah kiri. Nah, berarti ini muatan B ini bergerak ke arah kiri ya, bergerak ke
bergerak ke kiri. Nah, ya gitu caranya. Karena apa? Lebih besar gaya dari BC ya. BC ini lebih besar ke arah sana daripada yang ke kanan. Makanya matanya di sini ke kiri ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sementara ini saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sebagai bukti kalian telah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, silahkan tulis nama ya, spasi kelas di kolom komentar ya. Nah, absennya seperti biasa tetap di link yang ada di grup WA. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.